Oke teman-teman ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nih di kesempatan kali ini teman-teman. Kita akan membahas Pi Network yang tampaknya semakin semakin jelas ya. Itu dia. Jadi ada informasi di mana kita harus memperjelas terkait dengan 5 proyek Pi Network yang perlu diperhatikan oleh para pionir. Ini dia ya. Lewat salah satu informasi dari segaranesia.com ini, bahwa proyek Pi Network berkembang saat komunitas bersiap untuk peluncuran mainnet. Nah, Pi Network telah tumbuh sangat cepat, jumlah pionir tidak dapat disangka lagi ya. Proyek ini memiliki lebih dari 40 juta pengguna yang bekerja untuk menambang Pi di testnetnya, dan lebih dari 2 juta lebih pengikut di Twitter ya. Itu benar, sudah tidak bisa dipungkiri ya, para pengikut di Twitternya udah 2 jutaan teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat beberapa proyek yang membangun dan membuat komunitas Pi Network dan yang lainnya bekerja untuk membuat peluncuran mainnet akhirnya berhasil. Itu dia ya. Nah, 5 proyek Pi Network untuk diperhatikan. Yang pertama ada namanya Pi Workforce Pool, yaitu pasar teratas untuk mencari dan mempekerjakan sesama perintis atau dipekerjakan untuk bekerja, memenangkan tempat pertama di Hackathon 2021 Pi Network. Lalu yang kedua teman-teman yang menjadi pusat perhatian juga adalah soal Pi Care. Nah, ini adalah aplikasi peningkatan ekosistem yang memungkinkan perintis melaporkan bug pada aplikasi Pi, memenangkan tempat pertama di Hackathon 2021 Pi Network. Kemudian ada Pi Chain Mall ya, Pi Barter Mall, aplikasi pasar e-niaga untuk membeli dan menjual barang-barang. Kemudian ada Pi To Go, proyek untuk memesan dan mengelola reservasi perjalanan, akan diluncurkan di mainnet pada bulan Desember ya. Oke. Kemudian ada Pi Bridge, yaitu sebuah proyek dalam pengembangan untuk mainnet yang bekerja untuk membuat jembatan DeFi ke Pi Network, termasuk jembatan ke BNB Chain. Nah, itu dia. Mainnet Pi Network siap saat proyek mempersiapkan dan mengkonfirmasi tanggal peluncuran. Seiring pertumbuhan mainnet, jaringan akan menjadi salah satu yang harus diperhatikan. Mantap sekali ya teman-teman ya. Kemudian karena komunitasnya yang sangat besar ya, kita lanjut di bagian ini. Nah, kemudian teman-teman ya, Pi Network adalah proyek penambangan blockchain seluler dengan misi untuk memberi semua orang akses ke revolusi cryptocurrency. Proyek ini didirikan oleh tim dari Stanford University PhD, kandidat yang merancang algoritma penambangan blockchain yang mobile friendly. Kemudian Pi Network telah berkembang selama bertahun-tahun dan telah menyelenggarakan hackathon, membangun beberapa aplikasi blockchain Pi yang berfungsi, dan sekarang dalam tahap akhir transisi ke mainnet publik atau open mainnet. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini berita bagus dan penting untuk kita sama-sama ketahui. Supaya apa? Ya, supaya kita itu tidak lagi skeptis ya. Jadi Pi Network itu sudah tidak main-main teman-teman. Proyeknya itu sekarang sedang dalam tahap akhir lah ya. Nah, tahap akhir di mana akan segera open mainnet ya. Tentu saja kita berharap mudah-mudahan sebelum akhir tahun ya. Nah, jadi 5 proyek Pi Network untuk diperhatikan itu ya, sekali lagi ada Pi Workforce Pool, ada Pi Care, ada Pi Chain Mall, Pi Barter Mall, Pi To Go, dan Pi Bridge ya teman-teman ya. Semua ini memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Tinggal kita bagaimana nanti menyikapinya.
Kalau kalian mau belanja, mau beli mobil, beli barang-barang ke Picain Mall. Kalau kalian mau jalan-jalan ke luar negeri, mau pelesiran ke mancanegara, gunakan Pitugo. Ya. Kalau kemudian ingin melaporkan berita-berita terkait dengan informasi aplikasinya bug, menggunakan PiCare. Ya, kemudian jika ini misalnya Pybridge itu adalah membuat jembatan di Pi ke Pi Network, termasuk jembatan ke BNB Chain ya. Nah, BNB itu jaringan sudah terkenal ternama dan tentu saja sudah memiliki integritas yang bagus, sehingga menjadi sesuatu yang tentu saja ditunggu-tunggu ya. Kita berharap open mainnetnya nanti atau listingnya ya mungkin bisa di BNB atau di mana, bukan di BNB ya, misalnya di Binance ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalaupun nanti misalnya dia tidak ada di bursa kripto, ya saya berharap CoinPi itu bisa langsung bisa digunakan untuk melakukan barter ya, atau ya untuk melakukan jual beli barang-barang atau produk-produk sebagaimana yang kita butuhkan. Nah, intinya dia seperti itu teman-teman ya. Nah, saya pikir ini informasi menarik yang bisa dijadikan sebagai referensi untuk kita, agar kita itu tetap bisa menjaga konsistensi kita, semangat kita, atau komitmen kita untuk memperjuangkan Pi Network. Karena ketika nanti Pi Network itu listingnya di harga sesuai dengan global konsensus $314.159 per satu Pi, ini udah nggak terkatakan lagi apa yang mau disampaikan, karena akan sangat luar biasa sekali ya teman-teman ya. Akan menghasilkan sesuatu yang pasti membuat perubahan ya secara menyeluruh dan secara mendasar terkait dengan ya mungkin ekonomi Anda, kita semuanya. Misalnya kalau satu Pi itu dengan harga konsensus yang diperkirakan tidak meleset di $314.000, ya tentu saja itu sudah berkah ya untuk anak cucu Anda, untuk kalian semua bisa menikmati Pi Network ya. Nah, itu dia. Jadi menariknya adalah ini akan segera open mainnet, dan diperkirakan informasinya kalau dari permintaan para komunitas pionir di Cina sana, itu diperkirakan di sekitar 2022 akhir atau Desember lah, kemudian seperti itu ya. Semoga teman-teman, dan sukseslah kita semuanya. Salam kaya rame-rame. Demikian ya informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.